Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran PPKN yang hari ini kita akan membahas bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Video ini dibuat langsung oleh Bapak sendiri, Tony Rifai SPD. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu sebagai berikut. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Oke. Jadi yang dinamakan dengan Indonesia itu tidak bisa lepas dari yang dinamakan dengan gotong royong. Jadi gotong royong ini terdapat di berbagai daerah dengan nama-nama yang berbeda. Contohnya ini, Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, Subak di daerah Bali. Nah, ini juga adalah salah satu contoh berarti gotong royong ini tidak bisa lepas dari Indonesia karena persatuannya yang tadi itu. Next. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa gotong royong itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. B. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Nah ini, jadi yang namanya manusia itu kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Ya, berhubungan langsung dengan Allah sebagai penciptanya. Nah, kalau yang dinamakan gotong royong ini adalah hablum minannasnya, berhubungan langsung dengan manusia antar manusia. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ini manusia memerlukan bantuan orang lain. Ya, disebut juga dengan makhluk sosial, sosial. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Gitu. Kalau misalkan manusia hidup sendirian, tidak bisa karena manusia itu tergantung terhadap orang lain. Next. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Apa sih yang melandasi? Landasannya adalah kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ini namanya ekonomi ini sangat membantu untuk kehidupan orang lain. Contohnya adalah untuk mensubsidi barang-barang yang memang harusnya mahal tapi bisa jadi murah. Seperti itu. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga negara itu wajib untuk menjaga keamanan negara ini. Cakupannya itu tidak harus mesti jadi polisi, tidak harus mesti jadi tentara melindungi atau menjaga wilayah sekitar rumahnya saja. Contoh misalkan kalau bapak-bapak biasanya ada ronda, kalau malam-malam itu pun sudah masuk ke dalam disebut dengan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti itu. Nah, selanjutnya, selain itu pada pasal 27 ayat 3 Negara Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini
dalam pasal 30 dan 27, hampir sama ya bentuknya. Next. Nah, inilah di masyarakat itu harus yang dihindari oleh masyarakat 5 nilai bela negara. 5 nilai bela negara yang harus ada pada masyarakat ya, bukan yang harus dihindari. Yang pertama, cinta tanah air. Ya, kita itu harus mencintai tanah air kita yaitu Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara, harus bangga juga menjadi bangsa Indonesia, jangan mengagung-agungkan bangsa yang lain. Siapa lagi yang tidak cinta kepada negara kalau bukan kita? Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Nah, ini juga kita harus meyakini bahwa yang namanya Pancasila itu di dalam negara kita itu menjadi sebuah ideologi atau falsafah ya. Ideologi itu kepercayaan yang memang harus kita percayai gitu. Jadi tidak ada lagi kepercayaan yang diyakini ya di dalam negara, bukan dalam agama. Hati-hati. Kalau dalam agama itu yang kita harus yakini adalah agamanya itu adalah Islam dan Tuhannya Allah. Dalam Pancasila itu adalah sebuah yang harus diyakini dalam bernegara seperti itu. Jadi tidak ada lagi ideologi selain ideologi Pancasila gitu. Pak, dengan ideologi-ideologi yang lain, kalau di negara lain boleh, tapi kalau di Indonesia tidak boleh ya, karena itu akan mengganggu kestabilan dalam bernegara seperti itu. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik. Contohnya, yang kelima ini, kalau di daerah-daerah atau negara yang lain itu biasanya bela negara itu diciptakan ada yang namanya ikut militer, semi militer ya. Contoh di negara Korea, kalau di Korea itu semua wajib ikut bela negara seperti itu. Ada jenjang usia waktunya. Gitu. Sekian tahun harus ikut, sekian tahun harus ikut seperti itu. Next. Nah, yang keempat, yang terakhir, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi yang namanya agama di Indonesia itu sudah dibagi-bagi, sudah ada masing-masing pemeluknya. Apakah agama lain, sesama agama bisa untuk memaksakan? Tidak. Jadi yang namanya agama itu datang dari hati sanubarinya masing-masing. Dan biasanya juga agama yang di Indonesia itu kebanyakan adalah agama bawaan dari orang tuanya seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya memaksakan agama kepada agama yang lain. Nah, ini yang maksud dari Bapak tadi. Setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. Yang pertama, sikap fanatik sempit. Apa itu? Yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Ini nggak boleh ya. Seperti sombong kalau seperti itu yang diibaratkan. Sifat fanatik sempit. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Oh, jangan ini ya. Tidak seperti itu. Yang namanya kepentingan umum itu harus diutamakan. Ya. Contohnya adalah ketika zaman-zaman dulu kemerdekaan, mereka itu tidak egois. Kalau misalkan egois mungkin cari aman, tidak mau yang namanya merebut kemerdekaan. Seperti itu. Mending duduk tidur di rumah daripada ngurusin negara. Enggak seperti itu mereka ya. Yang C, sikap eksklusisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Nah, ini juga tidak boleh ya, kalau misalkan mentang-mentang sukunya berbeda, adat istiadat berbeda, agama dan bahasa berbeda, tidak mau bergaul dengan sesama teman di sekolah, di masyarakat, itu tidak seperti itu, tidak diperbolehkan. Yang D, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berbeda. Ini biasanya ada juga di masyarakat ya. Misalkan, suku saya mah suku Sunda lebih baik daripada suku Jawa lebih baik daripada suku Batak lebih baik daripada suku Ambon. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi sama-sama memiliki suku yang berbeda, tetapi kita juga harus menjunjung tinggi yang namanya persamaan. Ya, tidak boleh mentang-mentang sukunya berbeda,
Jadi asapang bener nak gitu kalau Sunda mah, nggak juga seperti itu ya. Jangan merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, tidak seperti itu. Jadi inilah sikap yang tidak terpuji yang harus dihindari oleh setiap masyarakat. Next. Oh ternyata habis. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita cukupkan dulu untuk videonya. Jadi kesimpulannya adalah di dalam berbela negara atau berbangsa dan bernegara itu kita harus menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan. Kita juga harus menjunjung tinggi yang namanya gotong royong, saling membantu. Dan kita juga harus menghindari sikap-sikap yang tadi ya, tidak seperti itu. Oleh karena itu mari kita tutup saja untuk video hari ini ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli bihada, astagfirullahu li wa lakum lisair muslimin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.